beserta kita semua. Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua sehingga kita semua diberkati dengan anugerah Tuhan. Sampai saat ini kita diberikan kesempatan untuk memuji bersama dan bersekutu dalam persekutuan doa. Mari kita akan menaikkan pujian I Am Here. Bagimu kami persembahkan korban syukur dan pujian kami, Tuhan. Karena anugerah dan kasih yang ajaib atas kami. Ku ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih-Mu. Aku masuk Zoom sini. Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih. Suaranya nggak jelas, putus-putus. Berterima kasih buat Suaranya putus-putus. terima kasih. Internet, Pak Alex. Ah, Internetnya nggak stabil semua. begitu. Iya. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku. Ku kan memuji-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya sekarang. Ku kan memuji Jadi ada ini nggak sengaja tuh. selamanya. Because of your grace, I am free. Because of your love, Pakai dua kita sisa, tapi nanti nggak hilang. I am so thankful for your grace abounds to me. I am Coba ini. because of your grace, yes, I Nah, aku sudah sama kasih. because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds. Forever I praise your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Glorify your name. That I give you forever I
Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bahwa kami semua sampai hari ini ada sebagaimana Tuhan anugerahkan kepada kami, anugerah yang begitu indah, anugerah yang begitu besar bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa pada saat hari ini, pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali dalam bersekutu dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberkati kami di dalam puji-pujian dan di dalam firman Tuhan yang akan kami dengarkan melalui hamba-Mu, Ibu Yeni Sutanto yang akan membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan juga kami pun ya Tuhan akan berdoa syafaat pada malam hari ini, mendoakan beberapa pokok-pokok doa yang akan kami panjatkan pada malam hari ini secara bersama-sama. Biarlah kami senantiasa dapat menyerahkan segala kehidupan kami dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini, jam ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang pada malam hari ini dengan temanya, mintalah maka kamu akan diberi, yang akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Yeni Sutanto, kita akan menaikkan satu pujian, yaitu percaya. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita semua. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya
Ya, kami persilahkan untuk Ibu Yeni untuk membawakan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Kita Malam. ya kepada Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu ya, memuji memuliakan Tuhan, dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang boleh kami jalani tiap hari sampai dengan hari ini. Dan kami menyadari ya Tuhan bahwa kalau kami semua boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan berikanlah kepada kami hati yang senantiasa percaya kepada Tuhan di dalam segala kondisi dan apapun yang kami alami saat ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami, dan kami mohon Tuhan yang memimpin waktu ini, di mana kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Ada 2 bagian yang akan kita renungkan pada malam ini, yang saya ambil dari kitab Lukas 11 ayat 9 sampai 13 dan Matius 6 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Satu bagian lagi dari Matius 6 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, memelihara dan juga melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang meminta, ya, meminta mungkin ada salah satu tindakan yang tidak perlu diajarkan pada seseorang. Sejak kecil kita sangat terbiasa meminta, apalagi jika permintaan kita itu dikabulkan, kita menjadi semakin menikmati suatu perbuatan yang disebut meminta itu. Bayangkan, tanpa usaha apapun kita menerima sesuatu yang kita inginkan. Bahkan saking kita menikmati untuk dalam tanda kutip minta, maka orang tua kita bersusah payah mengajar kita dalam tanda kutip ya untuk memberi gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, meminta bukan hal yang buruk dan bukan mentalitas yang buruk. Buktinya Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk meminta ya. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, ketika kita terlalu menikmati meminta, kita akan kehilangan makna penting di balik sebuah tindakan meminta. Nah, ada 2 hal yang seringkali tanpa kita sadari
kita sudah terjebak di dalamnya, ya, di dalam hal kita meminta. Yang pertama, Bapak Ibu, kita tidak lagi mampu, bahkan tidak lagi mau membedakan mana yang hak dan yang bukan hak kita. Kita menjadi selalu merasa berhak meminta dan meminta apa yang kita anggap menjadi hak kita, padahal bukan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih kecil, mungkin kita bisa mengingat kembali masa-masa kita kecil ya. Orang tua kita memberikan uang saku supaya kita bisa jajan misalkan di kantin sekolah gitu ya. Dan yang seringkali makanan yang kita beli itu bukan hal yang menjadi kebutuhan pokok. Nah, sebenarnya uangku yang diberikan pada kita itu hak kita atau kasih orang tua pada kita. Bapak Ibu, itu bukan hak kita. Tapi karena kasih tua, maka mereka memberikan kita uang saku. Tanpa uang saku, kita bisa bawa bekal, makanan, minuman dari rumah. Ya, jadi uang saku bukan hak kita. Tetapi karena biasanya setiap hari kita diberikan uang saku, maka itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan membuat kita merasa hal ini menjadi hak kita, padahal bukan. Maka ketika orang tua kita tidak memberikan uang saku, tidak jarang kita kemudian marah dan bahkan mungkin kita pernah tahu ada anak-anak yang bahkan sampai nggak mau sekolah gitu ya, karena tidak diberikan uang jajan gitu, jadi nggak mau sekolah. Jadi kita menuntut apa yang bukan menjadi hak kita. Bapak Ibu sekalian, hal ini yang tadi saya katakan sebagai satu mental yang buruk ya. Ketika kita menganggap segala sesuatu hak kita, maka kita akan semakin sulit untuk ucap syukur. Ya. Mungkin kita akan berpikir atau ada anak-anak yang berpikir, ya bukankah kalian orang tua gitu ya? Tanggung jawab orang tua adalah memberikan uang saku pada anak. Bapak Ibu, mana ada yang seperti ini? Bapak Ibu sekalian, demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita selalu meminta kepada Tuhan, kita mulai meminta dengan sembarangan dan sesuka hati kita, dan ketika suatu saat permintaan kita menjadi marah pada Tuhan. Mungkin kita akan katakan, Tuhan, bukankah Engkau adalah Tuhan? Tanggung jawab Tuhan adalah mengabulkan permohonan umatnya. Bapak Ibu, mana ada yang seperti ini? Seharusnya tidak ada. Jadi, bagaimana kita mulai menyadari bahwa mentalitas kita telah menjadi buruk, permintaan kita sudah menjadi sebuah perintah. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu, hal yang kedua yang seringkali tanpa kita sadari kita terjebak di dalamnya, yaitu kita menjadi merasa berkuasa dan berada di atas orang yang kita mintai. Bapak Ibu sekalian, seorang anak meminta adalah karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, seorang anak yang tidak berdaya tidak punya pilihan lain selain meminta kepada orang tuanya. Jadi ketika kita meminta, seharusnya disertai dengan satu kesadaran bahwa kita tidak mampu meminta, ya, atau orang lebih mampu dari kita. Nah, ini yang harus kita sadari Bapak Ibu, ketika kita meminta kepada Tuhan, kita berada di bawah dan Tuhan berada di atas. Tuhan mampu memenuhi kebutuhannya, dalam tanda kutip kebutuhannya sendiri. Jadi dia tidak perlu meminta pada kita. Maka yang ada adalah Tuhan memerintahkan kita. Kita berbeda Bapak Ibu. Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Jadi kita meminta dan kita memohon kepada Tuhan. Ya. Tetapi ketika kita tidak menyadari akan siapa diri kita, maka kita terjebak dalam sebuah mentalitas yang buruk, yang yaitu tidak mampu membedakan mana yang hak kita dan mana yang bukan. Dan kita merasa berhak dan kita menjadi tuan bagi Tuhan kita. Maka permohonan kepada Tuhan menjadi perintah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saking kita seringkali terjatuh di dalam sifat buruk ini, sampai-sampai Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mintalah, ya, bukan perintahlah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan permohonan kita. Jangan sampai itu menjadi perintah buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kasih oleh Tuhan, ini dua hal yang seringkali menjebak kita melalui permintaan kita kepada Tuhan, dan malah yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita pahami agar melalui doa-doa kita, melalui permintaan-permintaan kita, tidak malah merusak relasi kita dengan Tuhan karena mentalitas buruk kita akibat terjebak dari kebiasaan yang salah dalam meminta dan berdoa,
tetapi melalui permintaan dan doa kita membuat relasi kita dengan Tuhan semakin erat dan akrab. Jadi apa yang harus kita pahami Bapak Ibu? Hal yang pertama adalah kita harus memahami bahwa Allah adalah Bapa yang baik, Maha Tahu, dan penuh hikmat. Bapak Ibu sekalian, mari kita memperhatikan di dalam Alkitab yang kita baca tadi, di dalam dua bagian Alkitab yang kita baca tadi, ada dua hal penting yang harus selalu kita ingat dan kita pahami di dalam hidup kita dan relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita baca tadi di dalam Matius 6 ayat 7 dan hingga ayat 8, di dalam bagian ini mengatakan bahwa doa kita jangan bertele-tele, ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi Bapak Ibu, bahwa dikatakan di situ bahwa Bapa kita di surga sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Jadi jika Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, pertanyaannya untuk apa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Kalau kita baca di bagian sebelumnya, ya, selanjutnya dikatakan kemudian Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, justru inilah yang membuat kita yakin bahwa doa bukan sekedar kita meminta-minta kepada Tuhan, tetapi ada hal yang lebih penting di balik permohonan kita. Jika Tuhan baru tahu keperluan kita hanya setelah kita mengatakannya kepada Tuhan, maka Dia bukan Tuhan yang Maha Tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, justru ayat ini menguatkan kita bahwa Allah tidak akan pernah salah memberi dan bahwa Allah mengerti kebutuhan kita bahkan saat kita tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin kita akan mengatakan, masa sih kita nggak tahu apa yang jadi kebutuhan kita sendiri? Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang mengejutkan kalau kita seringkali tidak tahu kebutuhan kita sendiri. Ibarat seorang anak kecil, apakah kita tahu bahwa bersekolah itu demi masa depan kita? Bapak Ibu, sangat jarang seorang anak kecil seusia anak TK atau SD ya pertama masuk sekolah itu karena kesadaran akan kebutuhan di masa mendatang, gitu ya, untuk bersekolah. Pertanyaannya mengapa? Ya karena keterbatasan kita membuat kita tidak mengerti apa yang dibutuhkan manusia untuk berkenan di hadapan Tuhan. Lalu di bagian yang kedua yang kita baca tadi di dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13 mengatakan, jika orang jahat saja tahu memberikan apa yang baik buat anaknya, terlebih lagi Bapa kita di surga. Bapak Ibu, ayat ini seharusnya kita baca dengan sebuah perasaan malu oleh karena diri kita sendiri. Tuhan sampai mau membandingkan dirinya dengan orang jahat adalah untuk membuat kita benar-benar mengertinya. Karena seringkali kita curiga dan tidak percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu sesuatu yang terbaik buat kita. Kita seringkali mengeluh, kita seringkali memprotes ya keputusan Tuhan, pemberian Tuhan kepada kita. Seakan-akan Tuhan itu salah memberi dan kita yang paling tahu kebaikan kita sendiri. Bapak Ibu dan saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah adalah Allah yang baik, Allah adalah Allah yang berhikmat dan tidak perlu diajari tentang apa itu baik dan yang buruk. Jadi justru kita lah yang belajar apa yang baik, dan kalau Tuhan tidak memberi permintaan kita, ya kita juga harus tetap bersyukur Bapak Ibu. Karena apa yang kita minta mungkin tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Tuhan tahan untuk diberikan kepada kita. Lalu bagaimana kalau yang kita terima adalah hal yang menurut kita itu buruk? Bapak Ibu, itu artinya mungkin Tuhan sedang menguji kebaikan Tuhan di balik peristiwa yang mungkin kurang mengan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, kasih oleh Tuhan, jika kita tidak tahu siapa Allah kita dan bagaimana kesempurnaan sifatnya, kebaikannya, pengetahuannya, hikmatnya yang sempurna, maka kita akan selalu mencurigai dan kita tidak percaya akan pemberian Tuhan atas diri kita. Nah, inilah tandanya bahwa kita sudah merusak hubungan kita dengan Tuhan, yaitu ketika kita tidak puas pada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ketika Adam dan Hawa tidak puas hanya sebagai ciptaan, mereka ingin menjadi seperti Allah, maka dengan mudah mereka terjatuh dalam tipu daya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemahaman dan pengenalan akan Allah
Itu adalah hal yang sangat penting di dalam membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Permintaan kita, doa-doa kita, membuat relasi kita dengan Tuhan semakin dekat, semakin akrab adalah kita harus memahami bahwa bukannya kita tidak boleh meminta, tapi masalahnya adalah kepada siapa kita meminta dan apa yang kita minta. Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan minta uang pada pengemis, bukan? Kita nggak akan minta uang kepada pengemis, bukan? Kenapa, Bapak Ibu? Karena secara Ibu, kita tidak akan meminta pada seseorang kalau kita tahu bahwa orang itu tidak mampu memenuhi permintaan kita. Kita tidak akan meminta kalau kita tidak membutuhkan orang yang kita mintai pertolongan. Bapak Ibu sekalian, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu bergantung. Oleh sebab itu manusia meminta dan mengusahakan bantuan. Nah, keinginan untuk meminta, ketidakmampuan untuk 100% mandiri itu diletakkan oleh Tuhan supaya manusia selalu ingat pada Tuhan yang sejati. Jadi permasalahannya bukan kita meminta atau tidak. Justru Tuhan Yesus mengajarkan dan menasihatkan kita untuk meminta. Tetapi yang menjadi masalah besarnya adalah pada siapa kita meminta dan apa yang kita minta. Bapak Ibu sekalian, kita sering meminta berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat keturunan, dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaan buat kita semua, pernahkah kita meminta supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dekat lagi? Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan, seringkali logika kita terbalik. Kita mengenal lebih dekat dengan Tuhan supaya kita dapat lebih banyak ya kita mintai. Dan semakin kita tahu kekayaan atau kemampuan seseorang, semakin kita berani meminta lebih banyak, ya kan? Jadi kita seringkali berusaha mengenal untuk dapat meminta. Kenapa kita lakukan sebaliknya, Bapak Ibu? Meminta untuk semakin mengenal. Rasul Paulus menulis di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Ya, Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, bagi Paulus, berkat itu adalah dia dapat mengenal Kristus dan bersekutu dalam penderitaannya. Sekarang menjadi hal yang terpenting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Adakah kerinduan untuk kita mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi? Dan itu menjadi kerinduan setiap kita. Atau kita masih saja disibukkan dengan hal-hal jasmani yang sebenarnya Bapa di surga sudah tahu. Bukan berarti Bapak Ibu kita tidak boleh meminta apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita, tetapi ada hal yang tidak kalah penting di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Matius 6 ayat 7 hingga ayat 8 yang kita baca tadi, dikatakan Bapa kita di surga, apa yang kita perlukan sebelum kita berdoa. Sebenarnya ingin menjelaskan apa yang menjadi isi hati Allah, bahwa Dialah yang seharusnya menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya di dalam Lukas pasal 11 ayat 13 ditutup dengan kalimat, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu sekalian, inilah yang terpenting di dalam hidup manusia yang seharusnya binasa. Tanpa Roh Kudus, manusia binasa. Tetapi dengan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka kita beroleh hidup kekal dan persekutuan erat dengan Allah. Dan itu sebabnya Daud katakan di dalam Mazmur 73 ayat 25 hingga ayat yang ke-26. Biarpun segala sesuatu di bumi habis lenyap, tetapi bagianku adalah Allah untuk selama. Bapak Ibu, Tuhan adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan Daud. Tuhan adalah yang terpenting bagi hidup Daud. Dan Daud katakan, asal sampai
kehilangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya sekali lagi buat kita semua. Apakah yang terpenting di dalam hidup kita? Firman Tuhan katakan, mintalah maka diberi. Dan Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu sekalian, mintalah maka kamu akan diberi dan Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Mengenal Allah, mengenal siapa Allah dengan benar, dan apa yang menjadi isi hati dan kehendak membuat kita meminta dengan benar, dan Roh Kudus akan membawa kita untuk mengenal Allah dengan segala kelimpahannya. Dan kelimpahan inilah yang membuat Daud berkata di dalam Mazmur 73 ayat 25 hingga ayat yang ke-26. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, kita membacanya bersama-sama. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mendapatkan apa yang dia inginkan dan rindukan. Pertanyaannya sekali lagi buat kita semua, mari kita renungkan bersama-sama bagaimana dengan kita. Bagaimana posisi Tuhan di dalam hidup kita. Apakah kerinduan kita kepada Tuhan itu semakin lebih dominan, lebih banyak di dalam doa-doa kita. Jadi apakah kita semakin berdoa untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan mau dekat dengan Tuhan lebih dalam lagi. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan sekali lagi mengingatkan kita bagaimana relasi kita dengan Tuhan, dan biarlah melalui setiap permintaan doa-doa kita boleh membawa kita untuk lebih dekat, lebih mengenal Tuhan, dan memiliki relasi yang lebih akrab dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, agar dalam setiap permintaan dan doa kami meminta dengan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bukan hanya meminta berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, tetapi terlebih itu kami minta agar kami lebih mengenal Tuhan, pemberi berkat lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Dan kami memiliki relasi dengan Tuhan yang semakin erat, semakin akrab. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa kita yang akan kita doakan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan menaikkan satu pujian, yaitu berserah kepada Yesus. Biarlah kita semua dapat menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja, bukan ke siapa-siapa. Tetapi kita serahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Berserah kepada Yesus. Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender
menjadi milikmu. Bila rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. To you, Lord, I surrender. In you, I found my strength. And now, I give my life for the glory of your name. Your name. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Yang pertama kita akan berdoa, yaitu kita akan bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih bisa hidup dengan diberikannya kesehatan, diberikannya nafas hidup oleh Tuhan, dan keselamatan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih bisa hidup dengan diberikannya kesehatan, keselamatan, nafas hidup yang Tuhan berikan sampai saat ini. Kita akan buka suara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa pada saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan, untuk keselamatan, untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan juga yang telah memberikan nafas hidup kepada kami, Tuhan, untuk memberikan kesempatan kepada kami sampai saat ini, ya Tuhan, untuk tetap menikmati hari-hari yang kami jalani ini, ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, ya Tuhan, karena jika tidak ada anugerah daripada Tuhan, kami ini bukan siap. Segala yang Tuhan berikan pada kami, segala hal itu, baik itu nikmat jasmani maupun rohani yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami ada sampai saat ini sebagaimana Tuhan. Yang ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan yang kedua, yaitu kita akan berdoa, yaitu kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kekuatan dan menopang kehidupan keluarga
jemaat ataupun simpatisan selama kondisi pandemi COVID-19 ini, sehingga tetap bersukacita dan semangat walaupun hanya terhubung melalui online untuk selalu dibangun di dalam Kristus, bertambah teguh imannya dan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Kita akan berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan menopang kehidupan keluarga jemaat ataupun simpatisan gereja kami selama kondisi pandemi COVID-19, tetap bersukacita dan semangat walaupun hanya terhubung melalui online untuk selalu dibangun di dalam Kristus, bertambah teguh imannya dan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Kami minta dengan kasih Ibu Lingling untuk membawakan doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah melindungi kami semua, sehingga di masa COVID ini kami masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan, dan terima kasih juga Tuhan untuk kemajuan teknologi sehingga kami meskipun di rumah kami masing-masing, kami bisa tetap bersekutu, kami bisa saling mendoakan, saling memperhatikan. Tuhan, tolong beri kami hati yang penuh kerinduan untuk boleh senantiasa mengikuti setiap kebaktian doa, PA, maupun kebaktian umum di hari Minggu, sehingga kami boleh terus beriman kepada Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan sertai juga supaya kami bisa tetap berdisiplin, menjalankan saat teduh, dan juga kami bisa terus terhubung dengan Tuhan, tetap rindu kepada Tuhan, meskipun sudah beberapa lama kami tidak datang ke gereja. Tuhan tolong ya Tuhan Yesus supaya kami semua jemaat GKIM Kanaan boleh tetap bersatu, boleh tetap bersekutu, meskipun berjauhan, tetapi kami boleh saling memperhatikan dan mendoakan. Terima kasih untuk semuanya. Tolong kami juga untuk boleh terus beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum saya melanjutkan ke pokok doa yang berikutnya, adakah yang akan didoakan pada malam hari ini? Saya minta didoakan untuk Papa, kemarin teh jatuh. Jadi minta tolong didoakan, takut ada apa gitu di kepalanya gitu. Sekarang di rumah apa di rumah? Kemarin teh udah mau dibawa ke rumah sakit ke UGD tapi tetap nggak mau, jadi diobservasi di rumah. Nah jadi agak khawatir gitu kalau ada apa-apa, jadi tolong minta didoakan. Baik, yang lainnya ada lagi siapa yang akan didoakan kembali? Ya, siapa? Om Agus? Lausenya gimana? Ya. Audionya buka, Ku. Itunya masih di unmute. Siapa ya? Om Agus ya? Oh ya, itunya. Audionya. Mic-nya dibuka dulu, Om. Halo, Om Agus? Host bisa bantu host kali. Nggak bisa ya? Om Agus, mic-nya. Nggak bisa ya? Gimana ya? Hostnya coba bisa bantu. Mic-nya dibuka dulu, Om. Mic-nya, Om. Di on. Om. Mic-nya masih ketutup. Belum.
Caranya gimana ya itunya ya? Untuk buka mic-nya Om Agus. Di more itu di more ada. Ya, udah. Udah. Ya. Ya, tolong bantu doain Lause Lili kupingnya supaya baik. Itu udah lama nggak baik-baik aja. Oh, kupingnya ya. Ya, berdengung. Masih ya, Om ya? Ya, masih. Terus apa lagi, Om? Udah aja. Omnya? Sekali aja, satu nggak aja. enak badan juga ya, Om ya? Ya. Halo. Aduh, di sayanya nih nggak dengar. Kedengeran Cice, kedengeran. Sayanya nggak dengar. Ya, oke. Oke ya. Ada lagi yang lain? Ya, kalau nggak ada, kita akan masuk ke dalam pokok doa yang ketiga. Kita berdoa untuk pergumulan hidup jemaat dan juga simpatisan GKIM Kanaan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tekanan hidup, yang lemah tubuh, dan juga persoalan rumah tangga ataupun persoalan keluarga ya. Dan juga bisa sekalian, ini minta Pak Bayu untuk membawakan doa ini, bisa sekalian untuk mendoakan papanya Cilingling yang jatuh, takutnya kepalanya ada apa-apa, untuk Lause Lili yang kupingnya masih berdengung, dan juga untuk Om Agus yang nggak kurang sehat ya. Kami minta dengan kasih Pak Bayu untuk membawakan doa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapa Kerajaan Surga yang mulia, kami saat ini datang kepada Engkau ya Tuhan karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup dan berkuasa atas kehidupan kami. Allah yang sanggup mengubahkan segala kondisi di dalam setiap kehidupan kami. Allah yang sanggup menyertai kami di dalam segala macam persoalan kehidupan kami. Saat ini kami ingin berdoa Tuhan bagi setiap jemaat atau simpatisan dari GKIM Kanaan, dari gereja kami yang kiranya barangkali mengalami berbagai macam pergumulan pada masa pandemi ini. Di mana mereka berhadapan dengan permasalahan-permasalahan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya memperoleh income, dan seringkali itu membawa setiap keluarga kepada persoalan-persoalan relasi di dalam rumah tangga yang lain. Di mana barangkali pertengkaran menjadi sering terjadi, kekhawatiran membuat relasi-relasi semakin retak dan sebagainya. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Berikan kami masing-masing dan setiap jemaat yang mengalami pergumulan kekuatan untuk mereka boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan hingga nanti Tuhan akan membukakan jalan dan memberikan solusi bagi setiap pergumulan mereka. Dan ajar kami Tuhan yang barangkali secara ekonomi ataupun secara kondisi meskipun mengalami kesulitan yang sama tetapi barangkali sedikit lebih baik daripada mereka yang mengalami kesulitan dan pergumulan yang lebih berat. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang hadir di dalam kehidupan mereka. Baik di dalam doa-doa kami maupun di dalam kehadiran kami di tengah-tengah problem-problem mereka. Kiranya kami boleh menjadi jawaban doa atas doa-doa mereka yang seringkali mereka gumulkan dan mereka doakan kepada Tuhan. Kiranya kami boleh dipakai sebagai tangan Tuhan yang menolong mereka di dalam pergumulan-pergumulan mereka, menjawab segala kebutuhan mereka. Ya, betul. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang barangkali mengalami lemah tubuh, mengalami sakit penyakit dan musibah. Kiranya Tuhan juga tilik mereka satu persatu dan kiranya juga sertai mereka di dalam menjalani pergumulan kesehatan mereka. Kiranya di dalam pergumulan kesehatan mereka, mereka tidak kehilangan iman tetapi selalu mengingat Tuhan yang mampu menyembuhkan, yang mampu memulihkan baik segala macam relasi maupun kesehatan setiap orang. Kami berdoa terkhusus untuk Papa dari Cilingling, Om Kurniawan, yang beberapa waktu lalu
terjatuh, kiranya Tuhan juga tilik dia di dalam segala pergumulan kesehatannya. Kiranya apa yang dikhawatirkan, cedera di kepala, kiranya itu tidak terjadi di dalam pergumulan kesehatan Om Kurniawan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak dan untuk seluruh keluarga, kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang dengan tekun dan dengan sabar menyertai Om Kurniawan di dalam sakit penyakitnya, di dalam istirahatnya, di dalam proses pemulihannya untuk menjadi bugar seperti semula. Kami juga berdoa untuk setiap dokter dan setiap obat yang dipakai untuk proses pemulihan, kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam segala macam proses pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Lause Lili dan Om Agus yang dalam kondisi kurang sehat, kiranya Tuhan juga tilik, Tuhan tunjukkan belas kasihan Tuhan kepada Om Agus maupun Lause Lili. Kami berdoa terkhusus untuk Lause Lili, di mana mengalami telinga yang mendungung selama beberapa bulan ini. Kami mohon Tuhan sertai dia di dalam sakit penyakitnya, dan kiranya pada suatu ketika nanti Tuhan boleh memberikan pemulihan, mana Lause Lili boleh tidak terganggu dengan dengungan dan boleh beristirahat dan beraktivitas seperti semula. Kami juga berdoa Tuhan untuk Om Agus di dalam segala kelemahan tubuhnya, dia boleh diberikan satu kekuatan untuk terus mendampingi Lause Lili hari lepas hari di dalam segala macam pergumulan kesehatannya. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh rekan-rekan kami yang lemah tubuh ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Om Kurniawan, kami serahkan Om Agus, kami serahkan Lause Lili ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menjaga, Tuhan terus yang merawat, Tuhan terus yang memberikan pemulihan, dan kiranya mereka boleh memuji nama Tuhan dan merasakan kasih Tuhan di dalam hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga seluruh keluarga-keluarga ke dalam tangan Tuhan. Kiranya di dalam masa pandemi ini yang belum berkunjung berakhir, mereka semua diberikan kekuatan dan kami semua diberikan kekuatan untuk terus menjalani kehidupan kami tanpa kami harus menyimpang dari jalan Tuhan, dan sebaliknya kami boleh menjadi satu kesaksian hidup yang nyata di dalam kehidupan sesama kami. Kami mengalami masalah yang sama, kami mengalami pergumulan yang sama, tetapi kami menjalaninya dengan jalan yang berbeda. Karena kami yakin dan percaya kami memiliki Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang beserta kita di dalam hari lepas hari kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. 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 Ya. Mungkin kita akan masuk ke dalam pokok doa yang keempat. Kita berdoa untuk penanganan pemerintah di dalam menghadapi resesi ekonomi dan juga antisipasi musim penghujan dengan terjadinya cuaca yang ekstrim di berbagai daerah. Ya, kita akan berdoa untuk penanganan pemerintah di dalam menghadapi resesi ekonomi dan juga antisipasi di musim penghujan dengan terjadinya cuaca yang ekstrim sehingga banyak terjadi musibah ataupun bencana di berbagai daerah. Kami minta dengan kasih Ibu Caiha untuk membawakan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami boleh serahkan juga pemerintah di negara kami dalam menangani resesi ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana bagi pemerintah di dalam menghadapi resesi ekonomi ini, agar perekonomian bisa bangkit kembali dari keterpurukannya. Tuhan tolong juga agar pemerintah bisa bekerja sama dengan para pelaku ekonomi, baik itu para pengusaha, pekerja, ataupun yang lainnya. Tuhan juga tolong agar pemerintah juga bisa mengantisipasi cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Biarlah Tuhan juga membukakan pintu kesadaran dari masyarakat agar bisa bekerja sama dengan pemerintah di dalam menghadapi musim penghujan yang cukup ekstrim ini Tuhan, dan menjaga supaya bisa menjaga kesehatan diri masing-masing serta bisa menjaga kebersihan lingkungannya. Tuhan tolong pemerintah pusat juga pemerintah daerah dan masyarakat agar bisa mengantisipasi baik resesi ekonomi dan cuaca ekstrim di musim penghujan ini. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan berkenan dan untuk kabulkan doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Amin. Terima kasih. Dan kini kita akan masuk ke dalam pokok doa yang terakhir, yaitu yang kelima. Kita akan berdoa untuk persiapan pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan diadakan pada bulan Desember nanti. Kita berdoa agar masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Bandung diberikan hikmat dan bijaksana di dalam menentukan pilihan yang tepat, sehingga Kabupaten Bandung memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung. Dan kami minta untuk Bapak Jem untuk membawakan doa tersebut dan juga sekaligus untuk menutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kami minta dengan kasih Bapak Jem. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh memberikan kesempatan bagi kami warga Bandung dan juga beberapa daerah boleh merayakan pesta rakyat, yaitu pemilihan kepala daerah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, khususnya untuk pemilihan bupati dan juga wakil di Kabupaten Bandung pada bulan Desember mendatang. Tuhan yang kiranya boleh tolong, campur tangan, nyatakan kasih karunia Tuhan, sehingga boleh terpilih wakil-wakil rakyat yang boleh duduk di dalam pemerintahan, khususnya di bupati dan juga di dalam pemerintahan kabupaten. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, dan khususnya mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk masa-masa kampanye dan juga masa-masa ataupun pada saat pemilihan, hari pemilihan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberikan kasih setia Tuhan dan juga khususnya hikmat bijaksana bagi warga Kabupaten Bandung, boleh terus menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan dengan benar, sehingga setiap kami juga boleh diberikan kesempatan bukan hanya untuk berpesta rakyat, tetapi juga kami boleh diberikan kemampuan, kesempatan untuk kami boleh menghentikan, memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk setiap daerah-daerah yang lain. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh terus menolong, terus memimpin, terus menyertai. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur, berterima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini, khususnya setiap puji-pujian, doa, dan juga firman Tuhan yang boleh membentuk setiap kami. Tuhan yang kiranya boleh memberkati. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk istirahat kami. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberikan istirahat yang terbaik, sehingga besok hari kami boleh melaksanakan setiap kegiatan aktivitas kami dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu, untuk persekutuan doa pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan buka kameranya. Halo. Terima kasih Pak Jem. Tuhan berkati, semuanya. Tuhan berkati Terima kasih. semuanya. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Bu Pak CE. Bayu, terima kasih. Tempatnya siapa? Bagus. CE, terima kasih. Ya. Bagus, gimana kabar? Ya, baik. Baik, Kak. Baik. Ayo. Hah?